Ketika ditanya bagaimana mau bayar hutang kepada orang yang sudah meninggal, mau minta maaf pada orang tua tapi orang tuanya sudah meninggal, bisa enggak? Kan kita kalau ibu kita meninggal, bapak kita meninggal baru ingat kita pernah bikin dia nangis, kita pernah bikin dia nggak bisa tidur malam gara-gara kita pernah bikin kepala dia pusing, kita pernah memakai hartanya tapi belum dikembalikan. Nah, orang ini bilang kepada Abu Hurairah, bisa nggak aku tebus sekarang? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadin muttasili ila mu'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abil Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi Zil Karamah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, sami'tu abi qala balaghana anna salihan al-mura aqbala lailatal jumu'ati yuridu masjidal jami'i liyusalliya fihi salatal fajri. Famarra bi maqbaratin faqala law kumtu hatta yatlu al-fajra. Fadakhala al-maqbarata fasalla rak'atain wattaqa ala qabrin faghalabathu aynahu fara'a fil manami ka'anna ahlal kuburi qad kharaju min kuburihim faqa'adu halaqan yatahaddatsun ila akhirih. Qala al-faqihu rahimahullahu ta'ala, bercerita al-faqih, ya, pengarang kitab ini, Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Apa kata beliau? Sami'tu abi qala, aku pernah mendengar ayahku bercerita, balaghana anna salihan al-mura aqbala lailatal jumu'ati yuridu masjidal jami'i liyusalliya fihi salatal fajri. Setelah sampai berita kepada kita, ada orang soleh al-mura yang diberi mimpi, aqbala lailatal jumu'ati, yang ia tampil di malam hari Jumat, ya, malam Jumat, yuridu masjidal jami'i, yang ia bermaksud menuju masjid jami'.
Jadi masjid itu ada masjid jami, ada ghairu jami. Masjid jami yang dipakai sholat Jumat namanya masjid jami. Kalau yang tidak dipakai sholat Jumat karena berdekatan disebutnya ghairu jami. Kita menyebutnya musola, ya. Nah, orang soleh ini mengatakan ketika malam Jumat dia bermaksud menuju masjid, ya, jami. Liyusalli fihi salatal fajri, untuk melaksanakan sholat di masjid itu yaitu sholat fajar, ya. Famarra bimakmaratin, maka melewati pemakaman. Faqala, ya, maka ia berkata, lau kuntu hatta yatlu al fajra, seandainya aku bisa, ya, sholat malam sampai terbitnya fajar, ya. Fadakhalal maqbarata, maka dia masuk ke daerah pemakaman, ya. Fasalla rak'atain, kemudian ia sholat di daerah di pemakaman itu. Wattaqa'a ala qabrin, dan dia bersandar pada salah satu kuburan. Faghalabathu ainahu, maka ia dikuasai oleh rasa ngantuk kedua matanya. Fara'a fil manami, maka orang soleh ini bermimpi dalam tidurnya itu ka'anna ahlal kuburi qad kharaju min kuburihim. Dalam mimpinya seakan-akan penduduk makam kuburan itu sudah keluar mereka itu dari kuburan mereka semua. Wa qa'adu halaqan yatahaddatsun, dan mereka duduk berhalakoh, berkelompok-kelompok, ya, yang bangkit dari kuburan itu. Faizan sabun, ketika itu ada satu anak muda di antara orang yang bangkit dari kuburan itu, ada anak muda. Alaihi siyabun danasatun, dan ia menggunakan pakaian yang sangat jelek, ya, kumel. Fa'aqa'ada fi jambin maghmuman, dan ia duduk di samping halakoh-halakoh yang ada itu, kelompok-kelompok yang ada itu, maghmuman, dalam keadaan duka cita, sedih, ya, bersedih dia. Falam yamkusu iz aqbalat alaihim atbaqu, maka tidak beberapa lama datang kepada mereka, ya, orang-orang yang bangkit dari kubur itu, atbaq, ya. Kalau sekarang atbaq itu apa itu? Kontainer, ya. Kalau yang bawa paket-paket itu, ya. Nah, paket itu JNE, segala macam itu namanya itu atbaq, ya. Tidak lama kemudian datang atbaq, ya, satu kontainer yang berisi hadiah-hadiah, ya. Alaiha altafun mughattatun bimanadirinya. Dan atbaq itu tadi, tempat membawa hadiah itu meluap, artinya isinya penuh dan dibungkus dengan sapu tangan, ya, dengan bahan-bahan, ya, dibungkus seperti kado gitu ya. Fakullama jaa wahidan minhum tabaqun akhazahu wa dakhala qabrahu. Setiap kali datang salah seorang di antara mereka itu, ya, hadiahnya dari kontainer itu diberikan, diambil, maka dia masuk lagi ke dalam kuburan. Ini mimpinya orang soleh ini. Hatta baqiya al-fata fi akhiril qaumi, sehingga tersisa anak muda yang terakhir di antara kaum itu tadi.
Semuanya sudah kembali lagi ke kuburannya, mengambil kiriman hadiah dari orang-orang yang masih hidup di dunia itu. Nah, yang tersisa satu anak muda ini tadi. Lam ya'tihi syai'un, tidak ada yang datang diberikan kepadanya sedikit pun. Ya. Faqama hazinan, maka berdiri dia dalam keadaan duka cita. Liyadkhula fi qabrihi, menuju masuk kuburnya. Fakultu lahu, maka aku bertanya, kata orang soleh kepada anak muda ini, ya Abdallah, mali araka hazinan, wa man ladzi ra'aita. Ya, wahai Abdullah, tidaklah aku melihat engkau, ya, hazinan, berduka cita, wa man ladzi ra'aita, bagaimanakah keadaanmu, perasaanmu, ya. Ro'a di sini bukan maknanya melihat, ya. Qala, maka anak muda itu mengatakan, ya salil murah, wahai orang soleh yang diberi mimpi, hal ra'aital atbaq, apa kau lihat tadi kontainer yang membawa hadiah-hadiah itu? Qultu na'am, maka aku jawab mengatakan, ya ada. Ya. Famahia, sebenarnya apa itu yang dibawa, yang diberikan kepada orang-orang penduduk makam itu? Qala tilka altaful ahya limautahum, itu adalah bungkusan-bungkusan hadiah-hadiah orang yang hidup yang diberikan kepada keluarganya yang sudah meninggal. Kullama tasaddaqu anhum, ketika mereka mensodakohkan sesuatu untuk orang yang meninggal. Itulah yang tadi, ya, diterima sama mereka. Auda'u lahum, atau ketika mereka dikirimkan doa, dikirimkan hadiah-hadiah doa. Atahum zalika fi lailatil jumu'ati, maka akan diberikan kepada mereka penduduk kubur itu tadi setiap malam Jumat. Wa inni rajulun min ahli sanadi, dan aku termasuk seorang laki-laki, ya, min ahli sindi, ya, termasuk dari Sindi itu India, ya, termasuk orang India, ya, ahlu Sindi. Aqbaltu biwalidati turidul hajja, aku datang ke sini dengan ibuku bermaksud ingin melakukan ibadah haji. Falamma sirtu bil Basrati, maka tatkala aku sampai di negeri Basra di Irak, ya, tuwfiyat biha, ya, maka meninggal ibuku. Wat ayat tawaffaitu, ya, falam masirtu bil Basrati, tatkala aku sampai di Basra, ya, tawaffaitu, aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisahnya, ini orang dari India mau pergi haji, sampai di Basra, dia pergi haji sama ibunya, sampai di Basra dia meninggal, ya. Jadi tawaffaitu biha, aku meninggal, ya. Wa tazawwajat walidati ba'di, dan menikah lagi ibuku, ya, setelah kematianku itu. Kan dulu kalau kenapa menikah lagi? Karena dulu sampai ini belum lama ini, paling baru 2 tahun, ya, Saudi Arabia sudah tidak mewajibkan lagi mahram, ya, baru aja ini setahun, paling lama 2 tahun sudah tidak wajib lagi mahram. Kenapa saya bilang nggak lebih dari 2 tahun? Karena dia tidak berjauhan dengan COVID-19. Jadi ketika COVID-19 sudah tidak diwajibkan lagi pakai masker, tidak diwajibkan lagi tidak pakai masker,
tidak diwajibkan lagi mahram. Saudi Arabia. Dari dulu semua kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf itu wajib hukumnya bagi wanita apabila berangkat ibadah haji nggak boleh sendiri, harus ada mahramnya. Nah, orang ini kan pergi haji sama ibunya, ya, sampai di Irak dia meninggal. Ibunya nggak bisa pergi haji karena perempuan, maka dia menikah. Ya, ibunya menikah lagi. Jadi watazawwajat walidati ba'di, kemudian menikah ibuku setelahku meninggal. Walam tazakkar li zawjiha annahu kana lahu waladun. Dan ibuku tidak menyebutkannya kepada suaminya bahwa dirinya punya anak. Kenapa dia di Irak? Karena ya ada anaknya di situ meninggal. Waqad alhat hadunya fima tadzakkarani bisyafatin wala lisanin. Sungguh telah melalaikan ibuku dengan sebab dunia, sehingga tidak lagi ia mengingat aku bisyafatin dengan bibirnya, wala lisanin, dan tidak juga mengatakan kepada siapapun. Fahakkun li al-haznu izlaisa li man yazkuruni min ba'di. Maka akulah yang berhak ya berduka cita karena tidak ada bagiku orang yang menyebut-nyebut aku lagi setelah kematianku ini. Jadi ibunya itu menikah mungkin sama orang kaya, banyak hartanya, nggak pernah lagi ibunya itu mengirimkan Fatihah, bahkan nggak pernah mengatakan kalau dia punya anak meninggal, anaknya nggak diceritakan. Ya, sehingga ya anak muda ini berduka setiap malam Jumat itu. Qala salihun, berkata orang saleh tadi, wa aina manzilu ummik, di mana rumah ibumu? Fawasafa li al-mawdi'a, maka digambarkanlah kepadaku tempat tinggal si anak muda itu tadi. Qala, kemudian menceritakan rawi, falamma asbahtu wa qadaitu sholati aqbaltu. Tatkala setelah aku melakukan sholat subuh dan aku menunaikan sholatku, maka aku bergegas fasa'altu an manziliha, untuk mencari rumah ibu dari si anak yang menikah ini. Fa'arshadat ilaihi, maka ada orang yang memberitahukannya, ya, memberi petunjuk. Faji'tu, kemudian aku mendatanginya. Fasta'zantu 'alaiha, dan aku meminta izin kepada wanita itu untuk berjumpa, ya. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ya, fakultu atasalihul murabil bab, ada orang soleh yang diberi mimpi berada di depan rumah, ya. Fa'azinat, kemudian wanita itu mengizinkan. Fadakhaltu, kemudian aku masuk. Fakultu uhibbu alla yasma'a kalami wa kalamaki ahadun. Aku suka seandainya perkataanku ini dan perkataan itu, ya, perkataanmu itu tidak ada yang mendengar seorang pun. Ya, fadanautu, kemudian aku mendekat. Hatta makana baini wa bainha illa sitrun, sehingga antara aku dengan ibu dari si anak itu cuma ada sutrah saja, ya, pemisah yang jadi jaraknya sangat dekat sekali. Fakultu, kemudian aku berkata, yarhamukillahu hallaki waladun, semoga Allah memberi kasih sayang kepada engkau. Hallaki waladun, apakah kau punya anak? Qalat la, ya, kata ibunya, tidak, saya tidak punya anak. Qultu fahal kana laka waladun, apa kau punya anak? Ya.
Fatanaffasat as-su'ada, maka dia menarik napasnya dengan berat. Summa qalat, kemudian ia mengatakan, qad kana li waladun syabun famata. Dulu aku punya seorang anak muda laki-laki tapi sudah meninggal. Wa qassasat 'alaihal qissata, dan diceritakanlah oleh si wanita terhadap musibah yang menimpanya itu dalam satu kisah. Qala, kemudian diceritakan oleh rawi, fabakat, sang ibu itu menangis. Hatta tahaddarat dumu'uha ala khadaiha, sehingga mengalir kedua air matanya itu sampai ke pipinya. Qalat, kemudian sang ibu mengatakan, ya Saleh, zaka waladi min manzili kabidi wal hasya. Wahai orang soleh, itulah anakku. Min bazili kabidi, dia lahir dari hatiku ini. Wal hasya, dari sebuah kegembiraan. Kana batni lahu wi'a, perutku ini adalah dulu yang membungkusnya, yang mengandungnya. Wasadilahu sifaun, dan puting buah dadaku inilah yang menjadi minumannya. Wahijrilahu hawa'u, dan pangkuanku ini adalah tempat ia berleha. Summa dafa'at li alfa dirhamin, kemudian sang ibu itu memberikan kepadaku 1000 dirham. Wa qalat, dan berkata sang ibu itu, tasaddaq biha ala habibi wa qurratu aini, sedekahkanlah 1000 dirham itu untuk kekasihku, anaknya itu maksudnya, ala habibi wa qurrati aini, sang penyejuk hati. Wala ansahud du'a, dan aku tidak melupakannya lagi berdoa. Was-shadaqata fi ma baqiya min umri, dan untuk bersedekah sepanjang masih ada umurku. Jadi sang ibu ini sadar ketika dia menikah, mengatakan punya anak saja nggak mau gitu. Tapi karena didesak, akhirnya dia bercerita, timbul kesadaran, memberi 1000 dirham untuk disedekahkan, dan dia akan tidak melupakan berdoa sepanjang umurnya. Qala, berkata rawi, fantalaqat wa tasaddaqtu bi alfin. Kemudian berpisahlah, kemudian aku mensedekahkan dengan 1000 dirham itu. Falamma kana fil jumatil ukhra, maka tatkala pada Jumat yang berikutnya, aqbaltu uridul jumu'ata, aku bergegas untuk melakukan Jumat. Fa'ataitul maqbarata, kemudian aku mendatangi daerah pemakaman. Wa shallaitu rak'atain, kemudian aku salat 2 rakaat. Wastadantu ila qabrin, dan aku bersandar pada salah satu kuburan. Fahafaqat biraksi, maka berdetak kepalaku. Apa ini? Gitu apa? Bahasa Indonesianya apa? Iya, bahasa Betawi. Saya tanya bahasa Indonesianya gini. Itu. Fahafaq. Tahu bahasa Arabnya, nerjaiminnya nggak bisa. Kalau bahasa Betawinya ngelentuk gitu ya. Jadi itu. Faizan ana biqaumin qad kharaju, ketika itu jadi ngelentuk tidur gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Aku sudah bersama kaum qad kharaju, yang mereka itu sudah keluar dari kuburan. Wa inna ana bil fata alaihi siyabun baydun farhan masruran, dan aku bersama anak muda yang dulu itu duka cita, yang tidak pakaiannya kotor itu tadi,
dan dia sudah menggunakan pakaian yang putih dan berbahagia dia. Summa aqbala hatta dana minni. Kemudian ia berdiri dan dia mendekat kepadaku. Summa qala ya salil murang jazakallahu khairan anni. Wahai orang soleh yang diberi mimpi, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepadamu dari lantaran aku ini. Waqad wasalat ilainal hadiyatu. Sudah sampai kepadaku hadiah. Fakultu lahu antum ta'rifunal jumu'ah. Kalian tahu, mengetahui setiap Jumat itu datang? Qala na'am. Maka anak muda itu mengatakan ya. Fa inna tuyura fil hawa'i ya'rifunaha. Sesungguhnya binatang burung yang ada di udara, mereka itu sebenarnya tahu kalau hari Jumat. Wa yakuluna, dan burung-burung itu mengatakan, salamun liyaumis salih. Salam sejahtera liyaumis salihin, bagi hari ya orang-orang yang saleh. Yakni yaumal Jumat, yang dimaksud hari Jumat. Jadi burung-burung itu penduduk kuburan, dia tahu hari itu hari Jumat. Begini maksudnya. Jumat itu diketahui itu kan karena berdasarkan putaran matahari. Adanya matahari, maka ada pagi, ada siang, sore, malam, tengah malam, subuh. Maka orang mengerti kapan siang, kapan malam, kapan harinya ingat. Kalau di dalam kuburan kok tahu kalau hari Jumat itu dari mana? Sehingga kok bisa ngambil itu ransum-ransum yang dikirim oleh orang yang masih hidup dari keluarganya. Maka orang kuburan mengatakan kalau hari Jumat burung-burung itu mengucapkan salamun liyaumi salihin, ya, salam sejahtera, ya, hari yang saleh, hari yang bagus, hari yang patut. Nah, yang dimaksud yaumul Jum'ah. Jadi orang kuburan yang tidak bisa lihat matahari, dia tahu kalau hari itu ada hari pengiriman, nerima bingkisan dari orang yang masih hidup di dunia itu karena burung yang memberitahukan. Ya, jadi dia mendengar. Ya. Nah, apa kisah yang kita ambil dari pelajaran ini? Mimpi orang soleh ini benar, ya. Jadi dia tentang ar-ru'ya salih, ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar itu mimpi yang biasa diberikan kepada orang soleh. Bagaimana caranya supaya mimpi itu benar? Karena mimpi itu bisa jadi dari setan. Jadi orang yang tidurnya tidak berwudu, orang yang tidurnya tidak menghadap kiblat, yang tidak menyebut nama Allah, memungkinkan dia ketika tidur itu mimpinya dari setan. Yang kedua, orang yang mimpinya itu diteluh, dikirim, maka dia masuk kepada alam di mana ketika terjadinya ya sihir itu tadi, teluh, ya santet itu. Ada orang yang main tidak tuntas, kemudian ke bawah tidur. Nah, tapi yang keempat itu ada ar-ru'ya shalihah, mimpi yang benar itu. Orang itu berwudu, sholat sebelum tidur, kemudian dia berlindung dari setan. Yang lalu sudah diajarkan setelah wudu, sholat, kemudian sholat 2 rakaat, ya, di atas tempat tidur. Ini riwayatnya, ya, banyak nih ya. Sholat duduknya, sholatnya duduknya sila. Setelah itu membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ditiup, diusap ke seluruh tubuhnya. Ketika
kepalanya nempel di kasur baca ayat kursi. Maka inilah asbabul wurudnya al-mu'awizatain, maka dia tidak bisa disantet, tidak bisa ditelung, tidak dikasih mimpi yang jelek kecuali benar. Mudah mengukurnya mimpi itu benar atau tidak. Nah, ini mimpinya orang soleh. Nah, kalau saja mimpi ini ya tidak diceritakan oleh Abu Lais ya, oleh ayahnya kepada penulis kitab ini, karena dia mengatakan sami'tu abi, aku mendengar ayahku mencerita. Nah, ini menarik ya, bahwa mereka itu setiap malam Jumat itu dapat datang atba ya, paket kilat ya. Kalau di sini kan Shopee ya. Di sana juga udah ada. Sebelum di sini ada apa itu? Jual online itu. Kita sudah online dari zaman dulu itu sudah ada. Cuma namanya bukan Shopee ya. Bukan beli-beli, apalagi itu namanya. Ya. Subhanallah. Ya. Kalau ini dihubungkan dengan perkataan Abu Hurairah ya, Abu Hurairah itu nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhr. Ketika Nabi sudah wafat, maka beliau lah ulama yang banyak ditanya oleh sahabat-sahabat muda yang belum lama ketemu Nabi, ilmunya belum banyak gitu. Ketika ditanya bagaimana mau bayar hutang kepada orang yang sudah meninggal, mau minta maaf pada orang tua tapi orang tuanya sudah meninggal, bisa enggak? Kan kita kalau ibu kita meninggal, bapak kita meninggal baru ingat kita pernah bikin dia nangis, kita pernah bikin dia nggak bisa tidur malam gara-gara kita. Kita pernah bikin kepala dia pusing. Kita pernah memakai hartanya tapi belum dikembalikan. Nah, orang ini bilang kepada Abu Hurairah, bisa nggak aku tebus sekarang? Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, na'am bisalasati asya. Bisa, kau bayar dengan 3 hal. Ini ya, jadi kita punya asar yang kontekstual. Pertama, ayat silaturahim bi asdiqaihima wa qarabatihima. Kau sambung silaturahim orang yang meninggal yang kau bermasalah dengannya itu tadi. Sahabat dan kerabatnya kau sambung. Kita punya orang tua, bapak ibu kita, dulu waktu dia masih hidup, siapa yang paling dia seneng, siapa? Pasti ada tuh, adiknya atau kakaknya atau bibinya atau tetangganya itu, sahabatnya. Nah, kasih duit. Orang yang dia cintai kita kasih duit, kita bikin senang, dia yang di makamnya, dia yang merasakan bahagia. Bayarnya ke situ. Ya. Kemudian wa ayyastaghfirulahuma. Hendaknya orang yang mau menebus kesalahannya itu memohonkan ampun kepada ibu bapaknya. Jangan lupa mendoakan. Setiap kali berdoa sampaikan ya. Nah, yang ketiga nih yang kontekstual ini, wa ayyatasaddaqu anhuma. Kau bersedekah atas nama dia. Berapa dulu duit yang kita pakai, yang belum kita kembalikan sama orang tua? Kan suka minjem, suka gampang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Administrasinya boleh nama kita Ali gitu, tapi sebenarnya bukan. Ini saya bayar utang buat ibu saya, buat bapak saya. Kalau utang, kalau memangnya kita memang nggak punya utang, saya sedekah buat ibu saya, buat bapak saya, buat guru saya, buat paman saya. Niatin gitu. Ternyata dalam mimpi orang soleh ini
Anak muda yang dilupakan oleh ibunya karena punya suami yang kaya raya. Sampai dia tidak mau menyebutkan kalau dirinya itu sudah punya anak. Dan dia sadar disodakohkan, sudah pakai baju putih dan dia bergembira. Dan ibunya mengatakan, aku tidak akan pernah lupa lagi untuk bersedekah. Aku nggak akan pernah lagi untuk mendoakan. Nah jadi cuma itu kata sahabat Abu Hurairah, kalau kita ingin berbagi kasih, menjalin silaturahim, menghubungkan kecintaan kita kepada orang yang kita cintai, cuma 3 itu. Jadi jangan dibeliin kuburannya ke Sandiaga Gehel. Ya, Al-Azhar, apa tuh namanya? Memorial. Berapa harganya miliar? Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Lahannya gede, parkirnya gede, tamannya gede. Lah kan nggak ada manfaatnya buat dia. Tamannya gede kan buat yang datang, parkirnya gede kan buat yang berkunjung, tamannya yang menikmati anaknya. Buat dia dimasukin AC nggak ke kuburan? Enggak. Dimasukin listrik bang? Enggak. Dibikinin dispenser nggak? Enggak. Berarti apa manfaatnya? Ini yang banyak kita nggak paham dengan orang yang menyediakan, memberikan kekasihnya itu, yang dicintainya ini Sandiaga Gehel, ya, dan nama-nama lain itu. Coba berapa harganya? 2 miliar. Bikinkan masjid, sedekahkan, terimakan kepada orang kampung yang memang belum punya masjid atau masjidnya jelek, dibangun jadi fugar, jadi gede, serahkan orang kampung. Orang kampung situ serahin, jangan kita yang nguasain, serahin, niat dalam hati. Ya Allah, kalau ada pahalanya itu ikhlas aku memeliharanya, berikan kepada ibuku ya Allah. Berikan kepada bapakku. Maka malam Jumat berikutnya mereka udah senang, berbahagia, nangis, memikirkan dan senang dengan kita lakukan. Bayar utang itu begitu. Jadi ingat nih ya, jangan beli di Sandiaga Gehel. Tetap aja panas. Orang yang gede parkirannya, tamannya yang bagus, diurus rumputnya. Buat yang meninggal manfaatnya apa? Ada tempat parkir, ada tamannya, apa manfaatnya? Anaknya lupa. Ya. Subhanallah. Bahkan di Rusia, makam itu sudah 10 lantai. Ya, jadi dia bayar per 6 bulan itu. Sudah tidak lagi menggunakan lahan. Kenapa? Kurang manfaat karena biayanya tinggi. Jadi makam itu 10 lantai. Udah ada namanya semua. Ya. Nah, jadi jangan salah. Kita sayang sama orang tua bukan itu yang diberikan. Mendingan masukin AC ke dalam. Ya. Masukin AC dalam. Pasangin listrik 100 watt. Kasih dispenser di dalamnya, taruhin gelas, kopi, teh, semua sediain. Kalau ukurannya masih dunia, masih ada manfaatnya, begitu. Enggak. Jadi dia tektoknya seperti orang yang main biliar, karambol. Kita senengin kekasihnya dia, temennya dia, saudaranya dia, kita kasih dia, dia seneng. Ke arasnya Allah ngasih tahu dia senengnya di sana. Cuma 3 itu yang bisa membahagiakan orang. Tinggal kita mau nggak kita memberikan bahagia. Ini malam ini dalam benar ya, subhanallah. Ya, mimpi orang yang soleh. Qala al-faqih radhiyallahu anhu wa haddatsani as-siqatu
bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, menceritakan kepadaku orang yang terpercaya, as-siqah itu orang yang terpercaya, dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan, ja'a Jibrilu alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi kafihi kalmir'atil bayda. Pernah datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di tangan malaikat Jibril itu kalmir'atil bayda, ada seperti kaca yang putih. Wa fi wasatiha an kanuqtatis saudai, dan di tengah kaca yang bening itu ada titik hitam kecil. Qala, ya, Nabi bertanya, mahadza ya Jibril, ini titik hitam ini apa Jibril? Qala hadza yaumul jum'ah, ini hari Jumat. Ya'riduhallahu alaika litakuna laka idan, Allah berikan Jumat itu kepadamu agar engkau memiliki Id. Id itu ada ya'idu idan, itu maknanya kembali. Jadi kalau sholat Id itu maknanya sholat yang terus diulang-ulang. Nah, yang dimaksud Id di sini, ada hadis menjelaskan, Nabi bilang gini, as-sabtu idun lil yahud, hari Sabtu itu adalah idnya orang Yahudi, wal ahadu idun lin nasara, Minggu itu adalah idnya orang-orang Nasrani, wal jum'atu idun lil muslimin, Jumat itu idnya orang-orang muslim. Ini yang dimaksudnya. Wali ummatika, dan id bagi umatmu pula, ya, mim ba'dika, setelah engkau, walakum fiha khairun, dan untuk kalian di hari Jumat itu ada kebaikan. Man da'a fiha bi khairin, barang siapa yang berdoa pada hari Jumat dengan satu kebaikan, huwalahu, maka kebaikan itu untuk orang yang berdoa, ya, kusima a'tahullahu iyyahu, ya, lahum, ya, jadi huwalahu qasama a'tahullahu iyyahu, kebaikan itu untuk dirinya yang Allah membaginya kepadanya. Wa ilam yakun lahu kismun, apabila dia tidak memiliki bagian, ini ada takdirnya, ini fidunya, di dunia dia nggak dapat, iddakhara lahu, maka disimpannya, permohonan orang itu disimpannya, ya, iddakhara lahu ma huwa afdalu minhu, ya, disimpannya baginya dan itu lebih bagus untuknya. Wa huwa indana yaumul mazid, dan di sisi kita, menurut kita itulah hari yang diberikan keuntungan tambahan. Wa nahnu nad'u sayyidal ayyam, dan kita menyebutnya adalah sayyidul ayyam, hari Jumat, ya. Nah, jadi jangan lupa itu, ya. Setiap minggu kita berhadiah kepada kedua orang tua kita, ya. Kemudian setiap hari kita berdoa dan kita beri hadiah yang orang itu ketika di dunia itu kekasih orang tua kita. Terserah di sini apakah ibu, bapak, paman, adik, ya, siapa dulu temannya itu. Pasti orang punya hidup itu punya CS. Kasih dia. Kalau dia senang, ya Allah, dicium gitu, ya Allah, bagus bener ya Allah gitu. Ibunya di kuburannya itu senangnya seperti itu. Connect langsung sama. Ya, subhanallah. Wa qala walim dzalika,
Wallahu a'lam. Panjang ini lumayan ya.